Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hidat Alfarizi dari kelompok 2, kelompok AST 2, akan memaparkan hasil dari kunjungan industri kami bertiga ke Gardu Induk sebelah Gardu Induk PT PLN Persero. Nah, judul dari presentasi kali ini adalah analisa sistem tenaga pada sistem proteksi lightning arrestor pada Gardu Induk di PT Asahi Mas. Sebelumnya apa sih lightning arrestor itu? Lightning arrestor adalah peralatan yang berfungsi melindungi peralatan listrik lain dari tegangan surja, baik surja hubung maupun surja petir, dan selanjutnya disebut sebagai LA. Pada saat peristiwa surja, terdapat traveling wave atau gelombang yang merambat. Kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Hal tersebut berbahaya ketika tegangan yang sampai pada peralatan konduktif lebih tinggi daripada level basic insulation level. Maka digunakanlah LA ini untuk memotong tegangan surja dengan mengalirkan surja ke tanah. Dan karakteristik LA yaitu pada saat tegangan operator atau tegangan RMS, LA bekerja sebagai insulator. Kemudian pada saat terjadi surja hubung atau surja petir, LA bersifat konduktif. LA mengalirkan arus surja ke tanah dalam orde kiloampere. Setelahnya, LA kembali bersifat insulator agar menghilangkan efek follow current. Ini ada beberapa tipe dari LA pada gardu induk. Yang pertama itu LA 1 stack untuk tegangan high voltage di rentang 150 kV sampai 100 kV. Kemudian LA 2 stack. LA 2 stack ini juga sama untuk tegangan high voltage di tegangan 150 kV volt maksimalnya. Kemudian di LA 3 stack yaitu untuk tegangan extra high voltage yaitu pada tegangan 500 kV. Ini di gardu induk yang saya peroleh datanya hanya menggunakan dua jenis LA yaitu LA stack 2 dan LA stack 1. Karena di gardu induk tersebut memiliki nilai tegangan di rentang 150 kV sampai 100 kV. Kemudian bagaimana sih perawatan dan rekomendasi dari inspeksi level LA? Rekomendasi inspeksi level 1 yaitu dilakukan dengan inspeksi visual dan audio pada LA guna mengetahui kondisi LA, kondisi yang baik atau terdeteriorasi atau kondisinya buruk. Nah, pada inspeksi ini, level 1 ini, petugas hanya mengecek bentuk dari LA itu sendiri. Jadi, mungkin terjadi alat yang rusak ketika petir menyambar, kemudian petugas itu mengecek, ternyata giliran dicek ada LA yang rusak nih, entah itu patah, entah itu bagian konstruksinya ada yang potel atau retak, itu bisa menyebabkan kondisi LA memburuk sehingga insulasinya menjadi memburuk juga. Nah, memburuknya insulasi ini menyebabkan peralatan listrik lain bakal rusak. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi inspeksi level 2, yaitu dilakukan dengan mengukur arus bocor resistif pada LA dengan alat LCM atau leakage current meter. Apabila nilai arus bocor resistif kurang dari 90 mikroampere, maka lakukan pengukuran lagi di tahun berikutnya. Jadi kalau arus bocor resistifnya di bawah 90 mikroampere, maka LA dalam kondisi sangat baik dan dilakukan pengecekan lagi di tahun berikutnya.
Jika nilainya 91 sampai 100 mikroampere, maka harus diukur lagi 3 bulan berikutnya. Nah ini kalau di data biasa disebut dalam kondisi monitor. Jadi harus dimonitor apakah nanti akan ada kenaikan lagi setelah 3 bulan. Nah kalau terjadi kenaikan lagi selama rentang 3 bulan tersebut, maka tergantung nanti pengukurannya bagaimana. Kalau ternyata ada kenaikan 50% dari nilai tersebut, maka LA tersebut dianjurkan untuk diganti atau di replace. Dan jika nilai arus bocor resistif yang diukur adalah lebih dari 100 mikroampere, maka LA perlu diganti. Nah ini nggak usah diukur lagi beberapa minggu atau beberapa bulan berikutnya. Jika nilainya lebih dari 100 mikroampere, maka wajib diganti. Nah ini adalah gambarnya, gambar dari leakage current measurement atau leakage current meter. Sebenarnya ada banyak komponen-komponen lainnya, tapi yang bisa saya tampilkan hanya intinya, yaitu dari LCM-nya ini. Kemudian ada inspeksi level 3, yaitu dilakukan pengukuran tahanan insulasi pada masing-masing bagian LA. Nah ini masing-masing bagian LA diukur tegangan tahanan, nilai tahanan insulasinya. Nah ini kan digambar diilustrasikan LA dengan LA jenis 2 stak ya. Dan ini bagian atas, ini tengah, ini bawah. Nah masing-masing diukur untuk mengetahui nilai tahanan insulasinya. Nilai tahanan untuk bagian atas, tengah, dan atas bawah serta tengah bawah itu memiliki nilai maksimal 1 giga ohm. Jadi kalau ternyata dilakukan pengukuran melebihi atau lewat dari nilai tersebut, maka dapat dikatakan LA tersebut dalam kondisi yang buruk. Begitu. Nah, dalam kondisi tertentu dilakukan pengukuran juga pada bagian bawah ke ground. Nah, bagian bawah ke ground ini mempunyai ambang nilai yaitu 5 mega ohm. Tapi kalau untuk bagian bawah dan ground ini ketika diukur memiliki nilai yang lebih, misal 5 sampai 6 mega ohm, maka tidak perlu dilakukan pergantian. Nah, pada kasus di gardu induk PTA Saimas ini hanya diganti karet atau karet insulasi di bagian ininya nih. Jadi dibuka skrupnya, kemudian ada karet silinder bentuknya bulat dan ada lubang di tengahnya, itu diganti. Kemudian LA dapat digunakan kembali. Kemudian ini adalah data pengukuran dengan LCM di GI PTA Saimas. Nah ini data yang saya peroleh. Ada 6 LA yang diukur menggunakan metode LCM. Di sini nilai yang terbaik yaitu terdapat pada LA nomor, bukan LA nomor, pada LA Paldea stem nih, Siemens. Nah ini kenapa sangat baik, karena nilai arus bocornya sangat kecil dibanding yang lain. Ini adalah tabel bagian arus bocor correction atau yang sudah diukur, sudah dikoreksi, sudah mengikuti suhu ruangan. Sedangkan inilah arus bocor sebelum dikoreksi, gitu. Maka yang kita lihat hanyalah ini,
arus bocor koreksi atau yang sudah dikoreksi mengikuti suhu ruangan. Kemudian terdapat satu, yaitu pada IMP pada bagian fasa S. Ini kondisinya damage, harus diganti. Kenapa damage? Karena memiliki arus bocor koreksi yang melebihi nilai dari 91 mikroampere. Nah, ini pada kolom ini adalah batasan arus bocornya pada masing-masing merek. Nah, pada merek IMP ini adalah 91 mikroampere. Nah, ternyata didapati nilai arus bocornya adalah 118 mikroampere. Maka ini dinyatakan damage dan harus diganti. Kemudian yang kuning adalah LA yang dalam kondisi monitor, yaitu nilainya mendekati angka 91 mikroampere. Di sini diperoleh nilai 79 atau bisa dibulatkan 80 mikroampere, sehingga harus dicek lagi nanti setelah 3 bulan atau 1 bulan gitu. Nah, untuk yang baik atau yang putih ini akan dilakukan pengecekan lagi 2 tahun setelahnya. Jadi umumnya LA itu dilakukan pengecekan atau maintenance dalam jangka waktu 2 tahun sekali. Terkecuali kalau ada yang kondisinya monitor. Nah, kalau monitor ini biasanya 1-3 bulan kemudian dicek lagi. Nah, kalau yang damage sudah wajib diganti karena takut merusak komponen-komponen listrik yang lain. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa data yang diperoleh di PT GI di Gardu Induk PT Asahimas, padahal ngambil datanya di Gardu Induk sebelah kampus. Nah, ternyata setelah dilakukan kunjungan ke sana, dan pertama kali data yang diperoleh adalah data hanya pedoman lightning arrestor. Kemudian setelah saya cek dokumen tersebut, saya komunikasikan lagi dengan Pak Zainul selaku mungkin kepala bagian ya yang mengurus tentang sistem proteksi di sana. Kemudian mengasih data yang ini, data pengukuran LA pada GI Asahimas. Begitu kira-kira, Pak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.